Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang adab tidur. Jadi kita mulai adab tidurnya. Kita mulai dari yang A. Adab tidur yang pertama adalah tidak tidur sebelum Isya dan tidak memperbanyak candaan setelahnya. Jadi di sini ada juga dari tunggu sebentar. Jadi penjelasannya itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Barzah radhiyallahu anhu, yaitu artinya bahwasanya Rasulullah membenci tidur malam sebelum salat Isya dan berbincang-bincang setelah Isya. Jadi sebaiknya kita nggak boleh tidur sebelum Isya atau maghrib, kita nggak boleh tidur dan kita nggak boleh ngobrolin hal yang penting. Mengurangilah dan cepat untuk tidur. Sekarang kita berpindah ke B. B adalah hendaknya tidur dalam keadaan sudah wudu terlebih dahulu. Jadi lebih baik kalau mau tidur kita wajib berwudu. Kita masuk ke yang C. Hendaknya tidur menghadap kanan. Hal ini juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW, yaitu artinya berbaringlah di atas rusuk sebelah kananmu. Itu untuk yang C. Jadi kita lebih baik untuk tidur menghadap kanan. Karena ada juga beberapa yang mengatakan tidur menghadap kanan itu juga bagus. Jadi kalau ke kiri sama itu kurang direkomendasikan, tapi yang enak itu tidur menghadap kanan. Kita lanjut ke D. Yang D itu tidak dibenarkan telungkup atau tengkurap dengan posisi perut sebagai tumpuannya, baik ketika tidur malam atau tidur siang. Jadi kita nggak boleh seperti tengkurap. Menghadapnya seperti contoh yang digambar ini. Ini tidak tengkurap. Kalau tengkurap itu badannya jadi perutnya yang di bawah. Itu ada juga sebagaimana hadis Nabi, yaitu artinya sesungguhnya posisi tidur tengkurap itu adalah posisi tidur yang dimurkai oleh Allah. Jadi selain tidak bagus untuk kesehatan, tidur tengkurap itu juga berdosa istilahnya. Allah tidak suka. Jadi kita lanjutnya itu adalah E. Yang E itu kita diwajibkan baca ayat-ayat Al-Quran, di antara lainnya baca ayat kursi, 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Tapi kalau nggak hafal 2 akhir dari surat Al-Baqarah juga nggak apa-apa, jadi cukup baca ayat kursi dan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Yang F, apabila merasa gelisah, risau, merasa takut ketika tidur malam, maka dianjurkan untuk membaca doa ini. Doanya yaitu A'udzu kalimatillahi tamati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ayahdurun. Kita pindah ke selanjutnya, yaitu artinya tadi merupakan aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari murkanya, siksanya, dan kejahatan hamba-hambanya, dari godaan para syaitan dan dari kedatangan mereka kepadaku. Selanjutnya yaitu jika sudah bangun tidur, hendaknya membaca doa ini. Doanya yaitu Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah ditidurkannya dan kepadanya kami dibangkitkan. Jadi ini saya akan ulangi lagi doanya karena doa bangun tidur itu cukup penting. Saya ngulanginnya 2 kali, semoga yang menonton hafal doanya dan ketika bangun tidur membaca doa tersebut. Doanya saya ulangi lagi, yaitu
Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Saya ulangi lagi dengan yang lebih lambat. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi itu adalah doa untuk bangun tidur. Setelah itu kita lanjut yang I atau itu bersiwak atau membersihkan mulut setelah bangun. Jadi kita kalau bangun tidur lebih baik setelah sholat itu atau enggak baru bangun tidur persis juga kita boleh bersihkan diri, sikat gigi atau pakai bersiwak biar mulutnya agak fresh. Dan yang terakhir adalah hendaknya mengevaluasi diri dan merenungkan kembali amalan-amalan dan perkataan yang pernah diucapkan kembali. Jadi tuh kita juga harus serta memohon ampun kepada Allah. Jadi yang terakhir ini kita sudah bangun tidur, sudah bersiwak, habis itu kita berikan waktu kita sejenak ya 10 menit atau berapa menit untuk mengevaluasi diri kita dan merenungkan kembali amalan-amalan dan perkataan yang pernah diucapkan kita. Dan kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni misalnya kita ada salah dari kemarin. Semoga kita diampuni. Dan jika ada kata-kata yang mungkin agak baik didengar oleh orang lain, dan semoga Allah mengampuni. Jadi itu merupakan adab mulai dari tidur sampai bangun tidur. Jadi adab tidur itu sebenarnya agak banyak. Mulai dari sebelum tidur kita wajib berwudu sampai posisinya yang harus benar. Dan kita juga bangun tidur juga harus baik yang dilakukan. Jadi itu saja mungkin dari video kali ini. Dan saya ingin menambahkan sedikit dari hendaknya mengevaluasi diri. Jadi itu kalau misalnya kalian malam-malam kalian marahi orang tua atau lain-lainnya, kalian harus berdoa di pagi harinya untuk mendapatkan pencerahan lah atau apa yang kita harus tidak dilakukan untuk hari ini. Contohnya, misalnya kita kemarin berkata kasar, maka hari ini kita berdoa semoga oleh Allah kita tidak mengulanginya lagi. Amin ya rabbal alamin. Jadi segitu aja dari video kali ini. Terima kasih yang mau menonton. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang tayamum dan tata caranya. Jadi tayamum itu adalah saat kita boleh semacam berwudu tapi kita tidak menggunakan air, melainkan itu debu. Debunya bisa dari mana aja, bisa contohnya dari tembok, atau bisa jadi dari lantai atau dari manapun. Karena pasti walaupun kalian masih di rumah, misalnya airnya sudah habis, pasti kalian mikir tidak ada debu kan? Karena walaupun rumah kalian bersih, pasti tetap aja ada debu. Makanya jadi kita bisa tayamum menggunakan dari tembok, apapun yang ada sekeliling kalian, nah itu juga menghasilkan debu. Jadi tayamum itu contoh kita boleh tayamum itu seperti misalnya kita dalam perjalanan tidak ada air. Yang kedua, kita sedang sakit dan tidak boleh menggunakan air, atau misalnya kita sakit, kalau misalnya kita menggunakan air, maka sakitnya akan bertambah ke badan misalnya, bukan minum. Yang terakhir agak mirip-mirip juga, yaitu misalnya kita juga mencari seharian untuk mencari air misalnya,
atau kita misalnya punya tapi hanya cukup untuk kita minum, maka lebih baik tayamum. Jadi ini adalah cara tayamum. Oke, jadi itu saja dari video tentang tayamum kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga ilmu yang tadi saya ajarkan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ini sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.